Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami tentang segmenting, targeting, dan positioning. Latar belakang. Perusahaan harus mampu menciptakan keunggulan atas produknya dalam persepsi pelanggan, sehingga pandangan baik pelanggan atas produk terus ada dalam benaknya. Dalam persaingan memasarkan produk dengan tujuan menciptakan pelanggan, perusahaan perlu membangun strategi pemasaran yang baik. Strategi yang harus dilakukan dalam upaya mencapai target pemasaran dimulai dari dalam perusahaan, khususnya produk yang diciptakan oleh perusahaan. Seluruh strategi pemasaran dibangun di atas STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting. Segmenting pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Tujuan segmentasi pasar ini adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Peran segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Selanjutnya ada prosedur dan proses segmentasi. Yang pertama ada survey stage, merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group, discussion, atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku. Yang kedua, analisis stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga, profiling stage merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing cluster yang terbentuk. Selanjutnya ada manfaat dari segmentasi, ada 4. Yang pertama, merancang produk responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, menentukan strategi promosi yang efektif dan hemat biaya. Yang ketiga, mengevaluasi persaingan pasar, khususnya posisi pasar perusahaan. Dan yang keempat, memberikan wawasan tentang strategi pemasaran saat ini. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani, serta persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Produk dari targeting adalah target market atau pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu penentuan target marketing. Penentuan target marketing ada 5. Yang pertama yaitu single segment concentration. Perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangan, misalnya keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, adanya peluang pasar dalam segmen bersangkutan yang belum banyak digarap atau bahkan diabaikan pesaing. Yang kedua, selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, market specialization. Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat, product specialization. Dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Yang kelima, full market coverage. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang memungkinkan mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning adalah upaya untuk mempengaruhi pikiran konsumen dengan penawaran perusahaan atau upaya membangun kepercayaan di mata konsumen. Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada kemampuan perusahaan dalam menciptakan persepsi yang diinginkan perusahaan, persepsi pelanggan, dan persepsi pesaing, serta jaringan itu sendiri atau perusahaan, pesaing, dan pelanggan. Selanjutnya yaitu alasan pentingnya positioning. Ada 2. Yang pertama, produk dan perusahaan yang baru tidak dapat bersaing langsung dengan perusahaan yang sudah memiliki posisi yang terbentuk kuat. Mereka memiliki tempat tertinggi. Yang kedua, dalam penempatan, nama perusahaan atau produk adalah sesuatu yang penting. Apabila nama perusahaan kurang sesuai bagi produk baru yang ingin dijual,
Ciptakan nama perusahaan baru dan posisi yang baru. Selanjutnya ada tujuan positioning. Yang pertama untuk menempatkan atau memosisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek pesaing. Yang kedua untuk memosisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada pelanggan. Dan yang ketiga untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik, meminimumkan atau memberantas terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan dan menciptakan keyakinan pelanggan atau konsumen terhadap merek yang ditawarkan. Selanjutnya ada studi kasus. Salah satu contoh segmentasi targeting positioning yang bisa dilihat adalah dari Starbucks. Brand kedai kopi ini berhasil memposisikan bisnis mereka dengan segmentasi yang telah ditargetkan dengan tepat. Contoh targeting pasar Starbucks adalah penikmat kopi dengan status ekonomi menengah ke atas. Maka mereka membuat tumbler khusus dan kartu keanggotaan dengan bonus menarik untuk memancing pembeli dari target pasar. Kemudian, agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya tempat mereka mempromosikan produk, Starbucks mengubah logo Putri Duyung Siren mereka di Saudi Arabia. Sebab gambar Putri Duyung tanpa pakaian dianggap tidak pantas di Arab. Inilah yang dilakukan Starbucks untuk memberikan kemudahan akses bagi target pasarnya. Selanjutnya, kesimpulan. Segmentasi adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan serupa. Tujuan segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar